الحمد لله على إحسانه وأشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di 11 Sya'ban pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di majelis yang insyaallah penuh dengan rahmah dan maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tak terasa kurang lebih 20-an hari lagi Ramadan akan tiba. Semoga tidak ada perbedaan penetapan satu Ramadan, ya. Sehingga awal dan akhir Ramadan bisa bersama-sama dilaksanakan. Alhamdulillah, 20 hari menuju Ramadan kurang lebih. Tentu ini waktu yang bukan menjadi jaminan seseorang itu sampai atau tidak ke dalamnya, masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir mengajarkan satu doa yang biasa dibaca 6 bulan menjelang datangnya Ramadan. Maka ini penting untuk dibaca terus menerus ya jemaah. Ya. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan sampaikan pula Ramadan kepada kami. Watasallamhu minna mutaqabbala, dan terima amal ibadah kami kelak di dalamnya di bulan Ramadan. Yang pertama kita minta, Allahumma sallimna ila Ramadan, sampaikan diri kami ya Allah pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kita minta wasallim lana Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami. Jadi tidak hanya kita minta diri kita yang disampaikan pada bulan Ramadan, tapi kita minta kepada Allah agar Ramadan juga disampaikan kepada kita. Kemudian kita minta kepada Allah wa tasallamhu minna mutaqabbala, terima semua amal ibadah kami ya Allah, sekecil apapun, sedikit apapun di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata di dalam satu bab di dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Pentingnya kita mengilmui sesuatu sebelum kita katakan dan kita amalkan. Maka penting memang jamaah sebelum masuk bulan Ramadan ini kita mendalami, mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan Ramadan, apa keutamaannya, ya, keutamaan beramal di bulan Ramadan, ya, apa larangannya, apa sunnahnya. Ini penting dipelajari jemaah. Makanya ada satu kitab itu yang membahas tentang fiqh Ramadan, ada fiqh siyam wal qiyam, ya, ada fikih Ramadan. Ini penting jemaah. Ya, bagaimana supaya kita benar-benar beribadah di bulan Ramadan ini maksimal. Karena Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184, ya. Ayyaman ma'dudat, ya. Ayyaman ma'dudat, waktu hari-hari yang terbatas. Jadi 30 hari itu tak terasa jemaah, ya. Tak terasa jemaah. Ini waktu yang sangat sebentar. Ya, sehingga bagaimana waktu yang sebentar ini benar-benar kita maksimalkan.
Nah, kita akan merasa maksimal, kita akan merasa semangat menjalani hari demi hari di bulan Ramadan ya ketika kita mengetahui apa amal, apa keutamaannya, apa ganjarannya, ya. Bagaimana mulianya bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini ibarat tamu, ya, yang akan datang. Panjenengan ketika ada tamu mau datang pasti butuh persiapan dan kesiapan, ya. Apalagi kalau tamunya itu spesial, ya. Misalkan panjenengan dikabari pekan depan panjenengan kedatangan Imam Masjidil Haram, rumah panjenengan mau didatangi Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Kira-kira seperti apa jemaah panjenengan menyiapkannya? Ya, penyambutannya kira-kira biasa atau luar biasa jemaah? Luar biasa. Ini sebuah kehormatan dari sekian ratus juta kaum muslimin di Indonesia. Saya yang dipilih, rumah saya yang dipilih mau didatangi imam besar Masjidil Haram. Ya. Alhamdulillah kemarin pekan yang lalu kami baru pulang dari Tanah Suci mendampingi jamaah umrah jamaah, ya. Saya alhamdulillah atas izin Allah beberapa kali mendampingi jamaah, tapi qadarullah ya sampai detik ini belum Allah ijabah bisa diimami langsung Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, qadarullah. Jadi dapatnya imam-imam yang lain. Nah, ketika kita mendapatkan informasi akan datang ini, pasti kita akan luar biasa persiapannya. Bahkan boleh jadi ketika kita tidak ada dana pasti kita berani mengutang jemaah, ya, demi untuk menyiapkan ini dan itu, ya. Pokoknya dalam rangka untuk memuliakan tamu, ya. Karena memang begitu juga memang sunnah yang diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Maka di antara tanda keimanan seseorang suka memuliakan tamu. Ketika ada tamu datang, dia nggak gelisah jamaah. Astagfirullah, ada tamu lagi datang, ya. Ini lagi belum ada apa-apa lagi. Wah, harus berbahagia jamaah, ya. Dan memuliakan tamu tidak harus menyiapkan dengan makanan yang banyak, ya. Harus mewah, tidak jamaah. Sebisa mungkin, ya. Ketika kita mempunyai hanya menyiapkan air putih, ya, menyiapkan teh, ya tidak masalah jamaah. Yang penting bagaimana kita menampakkan raut wajah yang bahagia, senang. Karena jamaah, ya, tamu itu mendatangkan keberkahan. Tamu mendatangkan keberkahan. Jadi harus berbahagia. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah, Ramadan ini ibarat tamu agung, ya. Kedatangannya dapat mendatangkan keberkahan dan ampunan. Coba tamu mana jamaah yang bisa datang ke rumah kita, yang datang di dalam kehidupan kita, yang bisa menghapuskan dosa kita? Tidak ada jamaah, kecuali Ramadan, ya. Bayangkan Ramadan datang, dosa kita diampuni, ya. Kata Nabi SAW, surga, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bayangkan jamaah, datangnya Ramadan, datangnya tamu agung ini ke dalam diri kita, ya, Masya Allah, dibukakan pintu surga. Ini pintu rahmat Allah bukakan, ya. Dan neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini maka harus ada persiapan dan kesiapan, ya. Kalau kita memang sudah mengetahui keutamaan dan sebagainya, maka insya Allah, ya, dari awal sampai akhir Ramadan akan terus bersemangat jamaah. Ya, kita sayangkan sekali, ya, ketika tarawih, ya Rahman, ya, semangat di awal, ya, nanti masuk pertengahan, nah mulai tumbang satu persatu, ya, entah kemana dia, ya, ya, Masya Allah. Apalagi 10 hari terakhir jamaah, ya Rahman, ya. 10 terakhir bukan yang kencang zakat malnya, tetapi zakat molnya jamaah, ya. Jadi bukan zakat mall, ya.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka ini penting mempelajari fikih ya. Bagaimana ketika sahur. Nah, sahur itu sunnahnya diakhirkan jamaah, bukan didahulukan. Dia sahur dari jam 2 jamaah. Ya Rahman, ini makan apa ini? Ya. Sahur kok dari jam 2 ya. Tujuannya supaya tidak kelaparan nanti siang ya Rahman. Ya, tidak demikian ya. Sahur itu merupakan waktu jemaah. Ya, sahur itu merupakan waktu. Sahur itu segala sesuatu yang kita lakukan di waktu sahur namanya beribadah di waktu sahur. Sahur itu kata Nabi SAW ibarat seperti membaca Al-Quran 50 ayat. Ya kurang lebih 30 sampai 40 menit deh. Ya, jadi panjenengan ketika sholat di waktu 40-30 menit menjelang azan berarti panjenengan sedang sholat di waktu sahur. Itu namanya sahur. Itu waktu jangan. Sahur itu waktu. Waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit menjelang azan. Ya. Nah, itu namanya sahur. Nah, itu sunnahnya kita makan sahur itu di situ. Bahkan semakin mepet azan itu waktu terbaik. Ya, mengakhirkan waktu sahur. Ya, makanya kita makan di waktu tersebut dinamakan makan sahur. Ya. Berbeda halnya kalau buka puasa. Buka puasa disegerakan. Walaupun kita kuat, saya kuat kok sampai azan Isya. Enggak jemaah, ya. Sunnahnya disegerakan, makanya ada istilah ta'jil. Nah, ini keliru jemaah. Pemahaman kita ta'jil itu selalu identik kue. Buka puasa kue namanya ta'jil. Ta'jil itu artinya dalam bahasa Arab menyegerakan. Ya, dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ya, jadi enggak ada istilah makanan takjil jemaah. Ya, yang ada makanan iftar. Ya, iftar itu artinya buka puasa, untuk membatalkan puasa. Nah, makanan yang untuk membatalkan puasa makanan iftar. Kalau makanan takjil itu takjil tidak bisa dimakan jemaah. Takjil artinya menyegerakan. Ya, nah, takjil artinya menyegerakan. Bagaimana ketika panjenengan, Ustaz patokannya seperti apa Ustaz? Azan di samping rumah kadang telat Ustaz. Patokannya waktu jemaah. Panjenengan sudah lihat waktunya jam 6:03. Ya udah, masuk jam tersebut langsung buka. Mau ada yang azannya 6:10 jangan jadikan patokan. Ya, ketika sudah masuk waktu segera batalkan. Nah, demikian jemaah, ya. Kadang ada juga yang ini jemaah, mengakali jemaah. Ustadz boleh tidak Ustadz? Gimana? Ya. Saya kalau buka puasa ikut azan yang paling cepat. Nanti sahur azan paling lambat. Nah, ini juga keliru jemaah. Ya, enggak boleh. Jadi kita patokannya waktu. Ya, makanya penting kita menempel ya waktu azan maghrib dan subuh ya. Jangan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini penting sekali ya memahami semua ini. Nah, termasuk sering menjadi pertanyaan Ustaz bagaimana hukumnya meneteskan untuk tetes mata, obat tetes mata, apa membatalkan puasa, ya obat telinga ya. Nah, ini semua harus dikaji ya. Ustaz bagaimana kalau misalkan selesai sahur masih ada daging nyangkut ini. Nah, ternyata siang lepas. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Bisa enggak ditelan? Boleh jemaah. Apakah batal? Tidak batal. Ya. Segala sesuatu yang sudah ada di dalam mulut ya, selama belum dikeluarkan langsung ditelan tidak masalah jemaah. Ya. Nah, termasuk ngapunten jemaah. Ya, ini agak menjijikkan sedikit. Misalkan panjenengan ada terkumpul air liur di dalam mulut ya di siang hari, terus panjenengan telan, apakah batal? Tidak batal jemaah ya. Kecuali setelah jenengan keluarkan baru diminum lagi, nah itu batal jemaah ya. Ya tapi kan tidak mungkin ya, masa sudah diambil lagi ya Rahman ya. Nah, ini semua penting untuk dipahami jemaah ya, dipahami jemaah. Banyak sekali masalah fikih Ramadan ya. Nah, pada kesempatan yang mulia ini paling tidak jemaah ada 3 amalan ya, minimal jemaah.
minimal ada 3 amalan yang panjenengan harus maksimalkan di bulan Ramadan. Minimal 3 ini aja. Ya, minimal 3. Kalau tidak bisa lebih dari ini, ya udah minimal 3 ini. Masih pun tiga ini tidak maksimal, maksimalkan salah satunya jemaah. Karena ada kaidah di dalam Islam, ma yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa 3 amalan ini? Ini kita merujuk ke dalam surat Fatir ayat 29 kalau tidak salah ya. Saya pastikan dulu jemaah ya. Ayatnya berbunyi innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Surat Fatir ayat 29 betul jemaah. Nah, surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitabullah Al-Qur'an. Jadi yang pertama apa? Baca Quran. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. 3 golongan ini kata Allah Subhanahu wa taala yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah golongan yang akan mendapatkan perniagaan, balasan yang tak terhingga ya. Ibarat orang yang mengamalkan ini ibarat dia sedang bekerja yang hasilnya itu tidak bisa diduga berapa dia penghasilan yang dia dapatkan. Ya. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan pasti kan kita tahu akhir bulan kita dapatnya sekian. Nah, tapi kalau orang yang mengamalkan 3 amalan ini kata Allah, dia dapat balasan yang tak terhingga balasannya. Allah gaji tak tahu dia balasannya berapa rinciannya. Lang tabur, perniagaan, balasan, gaji yang tak terhingga, ya. Unlimited, ya, tak terbatas. Yang pertama, yatluna kitaballah, baca Quran, baca Al-Quran, ya. Pastikan jamaah di bulan Ramadan hatam Quran jamaah minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali. Ustaz berat Ustaz. Ya udah panjenengan kalau berat memang berat kalau sekali duduk jemaah. 1 juz sekali duduk itu berat kalau yang belum terbiasa. Maka memang harus dibiasakan dari sekarang jemaah. Nah, di bulan Ramadan bagaimana kita ngaturnya? Nah, ini bisa dicoba dari sekarang. 1 juz itu berapa lembar? Ayo. 10 lembar, ya. 10 lembar dibagi 5 waktu sholat. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Ya. Nah, jadi bagaimana 2 lembar ini bisa panjenengan baca sebelum subuh, sebelum sholat atau sesudah sholat. Atau kalau masih berat 2 lembar sekali duduk, ya udah panjenengan bagi 2 lagi. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Insya Allah selesai isya hatam panjenengan 1 juz. Oke. Jadi diusahakan jemaah. Orang yang tidak mendekatkan dirinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan, bisa jadi di luar Ramadan dia jauh sekali dirinya dengan Al-Quran. Ya, harus upayakan hatam jamaah. Walaupun seok-seok, ya susah payah, nggak apa-apa, jangan dipaksakan aja. Ustaz, saya sudah berupaya untuk baca Quran untuk menghatamkan 1 juz, tapi saya tidak bisa Ustaz. Ya, tapi panjenengan sudah usaha. Saya sudah niatkan ya Allah, pokoknya saya 1 bulan Ramadan harus hatam. Tapi dalam prakteknya ternyata dia sudah berusaha nggak bisa karena mungkin masih belum lancar bacaan Qurannya, maka dia tercatat orang yang hatam 1 kali di dalam bulan Ramadan walaupun dia tidak hatam. Tapi niat panjenengan sudah menggebu-gebu untuk hatam. Walaupun dalam prakteknya tidak sesuai. Ya, tetapi niat itu harus ditanamkan jamaah. Nah, maka ini yang pertama, membaca Al-Quran. Usahakan jamaah, ya.
Imam Syafi'i rahimahullah taala ini seorang imam besar, ya, rujukan fikih, imam besar jamaah, yang sibuk dengan dakwah, yang sibuk dengan mengajar, yang sibuk dengan belajarnya, menulis dan sebagainya. Subhanallah, Masya Allah, di bulan Ramadan jamaah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali jamaah. Berarti 30 hari Ramadan berapa kali hatam jamaah? 60 kali jamaah. Allahu Akbar. Padahal di bulan Ramadan sibuk dengan dakwah, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan belajar, sibuk dengan menulis dan sebagainya. Tapi tetap tidak ada halangan. Maka ini juga menjadi pelajaran, kita jangan terlalu euforia, jangan terlalu berbangga berlebihan jamaah ketika sudah hatam. Wah ya, buat status ya, alhamdulillah sudah hatam 1 kali, Masya Allah ya. Jangan jamaah ya, kita berupaya untuk amalan kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Nah ini yang pertama jemaah ya. Banyak sekali kalau kita mau mengkaji ulama-ulama yang hatam di bulan Ramadan itu berapa kali. Ada yang ulama itu yang setiap 2 hari hatam, ada yang setiap 3 hari hatam di bulan Ramadan, ada yang setiap 7 hari hatam di bulan Ramadan ya. Nah maka ini tanamkan, tekadkan pokoknya dari sekarang, panjenengan harus pasang tekad. Maka kalau memang benar-benar panjenengan niat ingin hatam, maka dari sekarang sudah dibiasakan ya baca Quran. Karena ini Masya Allah luar biasa kalau kita mau mengetahui keutamaan-keutamaan yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Sekecil apapun amalan di bulan Ramadan jamaah, Allah lipat gandakan sebesar-besarnya ya, sebanyak-banyaknya ya, di bulan Ramadan ya. Ibarat begini jemaah, kalau kata Nabi SAW, satu huruf dari Al-Quran itu kita baca ya, mendapatkan berapa pahala jemaah? 10. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Di bulan Ramadan tak terhingga. Bukan lagi satu hurufnya 10 pahala, bukan ya, ribuan, jutaan, miliaran, mungkin triliunan jemaah ya, pahala setiap huruf yang kita baca di bulan Ramadan ya. Maka bayangkan panjenengan jamaah ketika baru baca Al-Fatihah 7 ayat jamaah, itu berapa huruf sudah jamaah? Anggaplah satu hurufnya panjenengan dapat 1 triliun pahala ya. Selesai membaca waladhdallin amin ya, itu bayangkan berapa triliun pahala panjenengan dapatkan jamaah ya. Mungkin tidak terlalu berefek sekarang jemaah ya, tapi luar biasa efeknya di akhirat jemaah ya. Kita bayangkan saja ya, kalau satu huruf itu 1 triliun ya. Waladhdallin itu sudah berapa huruf, itu berapa triliun. Dan bayangkan kalau itu tiba-tiba masuk ke rekening kita jemaah, Masya Allah ya. Kira-kira semangat buatan Pak? Semangat ya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua ya, jadi yang pertama tadi maksimalkan tilawatul Quran, usahakan. Tetapi perhatikan adab-adabnya jemaah. Dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada 3 kondisi yang diperbolehkan orang berzikir ataupun berselawat atau membaca Quran. Baca Quran boleh berdiri, duduk, baring. Baring hanya 3 posisi saja, telentang, miring kanan, miring kiri. Tengkurap tidak boleh jemaah ya. Jangan sampai sementara tengkurap kakinya naik lagi goyang-goyang ya. Masya Allah, jangan ya. Jadi 3 kondisi ini. Nah, ketika panjenengan baca Quran duduk, ngantuk jemaah, jangan dilanjutkan, berdiri jemaah. Panjenengan lanjutkan, wah jatuh jemaah. Baru 1 lembar jatuh ya. Pas buka HP Masya Allah berjam-jam ya. Makanya saya sangat menganjurkan ya, baca Quran langsung dengan mushaf Al-Quran, tidak dengan HP jemaah, kecuali darurat ya. Kalau mau pakai HP matikan datanya jemaah ya. Itu luar biasa godaannya kalau panjenengan baca Quran pakai HP, kuotanya kencang banyak Masya Allah ya.
baru buka satu halaman. Khatamallahu ala qulubihim, langsung muncul notif Shopee. Waduh, ini sudah ada lagi notif ya. Belum lagi dari yang lain-lain, Masya Allah. Akhirnya dibuka, udah terasa capek tidur jamaah ya. Nah, ini penting diperhatikan adab-adabnya juga ya. Lalu bagaimana ya? Ini sering menjadi pertanyaan. Kalau wanita haid, ya, tidak ada halangan untuk tidak membaca Al-Quran ya. Banyak mazhab jamaah. Saya pribadi kalau memilih ketika ada wanita berhalangan ya datang bulan, maka tidak langsung menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau saya pribadi, kalau dia mau menyentuh dengan alas tangan ya, kalau menyentuh dengan alas tangan. Ada yang melarang mutlak mau dengan alas tangan ataupun apa, tidak ya. Nah, tapi saya pribadi dengan alas tangan tetap boleh ya. Nah, dan paling amannya memang pakai HP. Nah, kalau HP tidak ada hukum ya. Nah, tidak ada hukum dia mau pakai HP ya. Tapi dalam kondisi darurat saja ya. Dan pastikan dalam keadaan berwudu jamaah. Ya, dalam keadaan berwudu sudah sikat gigi ya, segar, kita baca Quran supaya semangat jamaah ya. Jangan ketika baru bangun tidur, targetnya belum selesai, bangun langsung buka mushaf. Ambil air wudu dulu jamaah ya, agar kita dalam keadaan suci bersih jamaah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali untuk dipahami ya. Dan pastikan dalam keadaan menutup aurat ya. Kadang ibu-ibu kita ya, para wanita terkadang masih berhamburan ya, terbuka jilbabnya langsung baca lagi, bangun tidur langsung baca ya. Jadi usahakan tetap menjaga adab-adab dalam berinteraksi, karena kita ketika sedang baca Al-Quran itu jamaah, kita itu ibarat sedang berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara ya, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, niatkan, tekadkan, pasang target. Di bulan Ramadan saya ingin hatam berapa kali ya. Kalau panjenengan ingin hatamnya 2 kali, ya udah tinggal dibagi 20 lembar dibagi 5 ya, berarti berapa setiap waktunya. Jadi demikian jamaah. Jadi harus pasang betul-betul niat yang kuat ya. Yang kedua yang kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Di bulan Ramadan tekadkan, niatkan, targetkan, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah kita maksimalkan. Ya. Pertama ya tentu ibadah wajib. Bagaimana panjenengan ibadah wajib harus berniat. Di Ramadan saya tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Niatkan itu jemaah. Perbaiki salat kita di bulan Ramadan ya. Tidak harus bulan Ramadan, seterusnya, tetapi di bulan Ramadan harus lebih giat lagi. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa menyebabkan keterlambatan untuk menunaikan salat, tidak ketinggalan takbiratul ihram, berarti segera dikondisikan. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, ini penting sekali ya. Ya, pastikan di salat wajib kita sudah tertata rapi semuanya ya di bulan Ramadan. Kemudian salat sunnah kita ya. Dan yang paling penting salat sunnah di bulan Ramadan yang tidak boleh ditinggalkan adalah salat tarawih ya. Salat tarawih atau salatul lail, salat qiyamul lail ya, salat tahajud ya. Panjenengan jamaah jangan sampai ketinggalan salat tahajud jamaah, salat tarawih. Karena salat tarawih ini hanya boleh dikerjakan di bulan Ramadan. Tidak bisa jamaah, oh saya ada berapa malam saya ketinggalan, nanti saya qadha di luar Ramadan. Tidak bisa jamaah. Ini salat tarawih hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Dan ketika panjenengan mengerjakan salat tarawih, usahakan selesai sampai witir bersama imam. Ya, jangan baru 2 rakaat keluar, baru 4 rakaat keluar. Tuntaskan jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat bersama imam dari rakaat awal sampai akhir, sampai witir, maka tercatat pahala seperti salat semalam suntuk. Semalam suntuk itu ibarat panjenengan salat dari ba'da isya sampai adzan subuh. Itu pahala yang didapatkan orang yang salat bersama imam. Walaupun 11 rakaat panjenengan salat,
tapi pahalanya seperti panjenengan sholat dari ba'da isya sampai azan subuh. Tentu kalau kita sholat dari habis isya sampai subuh pasti tidak kuat jamaah. Itu kira-kira berapa rakaat itu jamaah? Ya, tentu kita tidak kuat. Tetapi dengan kita menunaikan sholat bersama imam dari rakaat pertama sampai akhir, sampai witir, pahalanya seperti sholat semalam suntuk, masya Allah. Ya, maka ini penting jamaah. Nah, jamaah dimulakan Allah. Sedikit kami berbagi pengalaman ketika kami di Mesir. Ya, ketika kami di Mesir jamaah, masya Allah, ya, indah ya. Saya selalu guyonannya itu di Indonesia sama di Mesir itu unik ya. Kalau di Mesir itu softnya mengalami kemunduran, bertambahnya Ramadan mengalami kemunduran. Apanya? Softnya makin mundur ke belakang jamaah, karena makin banyak jamaahnya. Khususnya 10 terakhir Ramadan, masya Allah ya. Semangat orang menyambut Lailatul Qadar. 10 terakhir makin ramai jamaah ya. Bahkan ada satu masjid itu yang tidak bisa menampung jamaah di dalam. Akhirnya keluar jamaah, sampai parkiran, sampai jalan-jalan besar itu diblok jamaah dengan lautan manusia. Jadi mobil itu macet karena orang sholat di situ. Ya, masya Allah ya. Memang luar biasa. Ngapunten jamaah ya, kita di Indonesia bertambahnya Ramadan mengalami kemajuan softnya ya. Maksudnya makin maju ke depan, maju ya. Bahkan terkadang sudah satu soft mengalami kedalaman jamaah. Tak ya, habis jamaahnya ya. Tapi insyaallah jamaah Masjid Al-Fajar orang-orang yang istiqomah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi dalam ibadah Ramadan itu bukan siapa yang berdiri di awal, tetapi pemenang di bulan Ramadan adalah siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena puncak ibadah Ramadan adalah di akhir. Ya, inilah hikmah kenapa Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Ya, bukan di awal Ramadan. Kalau Lailatul Qadar ditaruh di awal Ramadan jamaah, bisa jadi orang hanya sholat di awal Ramadan, sisanya tidak lagi jamaah. Apalagi kalau dispesifikkan, Allah berkata, Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar diturunkan di malam pertama Ramadan. Bisa dipastikan jamaah orang ramai-ramai menunaikan sholat hanya di malam pertama Ramadan. Malam kedua sepi sudah jamaah. Nah, itu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar ditaruh di penghujung Ramadan dan dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini penting sekali ya kita tunaikan. Ya, karena kata Nabi SAW, afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Salat yang utama setelah salat fardu 5 waktu adalah salatul lail, salat di malam hari. Ya. Karena ini salat yang paling berat jemaah, salat sunnah yang paling berat dikerjakan adalah salatul lail. Salat tahajud itu salat paling berat jemaah. Ya. Karena apa? Karena ini salat yang mengharuskan dia melawan rasa ngantuknya. Ya. Harus melawan rasa ngantuknya, bangun kemudian berwudu. Ya, makanya pahalanya paling besar. Salat sunnah yang paling besar pahalanya salatul lail. Ya. Dan ini juga salat sunnah yang sangat kecil sekali potensi untuk riya. Kecil sekali jemaah. Ya. Hatta dengan sesama anggota keluarganya. Bisa jadi ketika istrinya atau suaminya menunaikan salat lail, pasti istrinya tidak tahu. Atau suami tidak tahu, anaknya tidak tahu. Ya. Nah, ini kecil, potensi untuk melakukan riya itu sangat kecil orang yang melaksanakan salatul lail, kecuali selesai salat pasang status. Alhamdulillah sudah 4 rakaat. Ya, sisa 4 rakaat lagi sama witir ya. Nah, selesai 8 rakaat alhamdulillah akhirnya bisa juga 8 rakaat ya. Masya Allah. Ya, semangat ya, sisa 3 rakaat nih witirnya. Masya Allah. Ya, selesai salat alhamdulillah akhirnya malam ini bisa deh ya. Nah, salat 11 rakaat. Nah, ini akhirnya dia menyebarkan ya amalan rahasianya. Nah, ini jamaah yang kedua ya, amalan yang bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan adalah salat ya, baik wajib ataupun sunnah. Bismillah. Yang ketiga,
Amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. Ya. Infak itu boleh diam-diam ataupun terang-terangan. Terang-terangan kapan? Kalau niatnya untuk memotivasi orang lain. Ya, misalkan biasanya kalau pembangunan masjid itu sering ada lelang-lelang tuh. Ya, ayo kita mau bangun masjid ini. Silakan, ini lagi kurang untuk ini dan itu. Ya sudah, panjenengan angkat tangan. Saya ngambil semua keramiknya. Oke. Otomatis orang yang gak terbesit untuk infak tiba-tiba, dia kok bisa infak? Nah, akhirnya termotivasi. Ya sudah, kalau gitu saya ambil bautnya. Baut diambil ya. Saya ambil pakunya, gak apa-apa jemaah. Karena Masya Allah, sekecil apapun keterlibatan kita dalam membangun masjid, kata Rasul Muhammad SAW, ya, siapa yang membangun masjid walaupun hanya sekecil sarang burung atau lebih kecil dari itu, maksudnya sedikit apapun keterlibatannya membangun masjid, walaupun panjenengan saya hanya bisa kasih satu paku Ustaz, tapi ini juga ya agak keterlaluan sih jamaah ya. Paling tidak satu batu bata lah jamaah ya. Nah, saya hanya bisa satu batu bata Ustaz, atau satu sak semen Ustaz, maka Allah ganti kelak yang dia keluarkan itu berupa rumah di dalam surga. Ya. Nah, maka ketika ada pembangunan masjid, terlibat kita dalamnya walaupun hanya sedikit jamaah. Tidak bisa kita material bangunan yang sudah paling tidak kita kirimkan minum untuk orang-orang yang bekerja, itu juga terlibat dalam proses pembangunan masjid. Nah, jamaah ini dimulakan Allah, berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. Nah, Ramadan maksimalkan infak kita jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat berinfak ketika di bulan Ramadan. Ya, di luar Ramadan saja semangat sekali, apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan maksimalkan infak kita jemaah. Ya, khususnya memberikan makanan berbuka puasa untuk para orang-orang yang berpuasa. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang memberikan makanan buka puasa orang yang puasa, baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi ketika Ramadan panjenengan puasa, ya, panjenengan sudah dapat pahala. Panjenengan kasih makanan buka puasa orang puasa, panjenengan dapat juga pahala dia yang puasa. Ya. Ya, itu baru satu orang. Bagaimana kalau panjenengan memberikan makanan buka puasa yang lain? Ada 5 orang, 10 orang. Dan kita memberikan makanan buka puasa tidak harus banyak jemaah. Walaupun mungkin hanya bisa memberikan segelas air minum, memberikan sebutir kurma, ya. Itu ketika dibatalkan puasanya masuk ke dalam perutnya, Masya Allah, ya. Luar biasa panjenengan dapat pahalanya. Nah, teringat ketika kami di Mesir, Masya Allah, ya. Menjelang buka puasa, orang-orang Mesir itu jemaah menyiapkan meja di pinggir-pinggir jalan, ya, memberikan setiap ada orang lewat dikasihkan makanan buka puasa gratis ya mah, dikasih, karena memang luar biasa pahalanya, ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, ya, ketika pertama kali hijrah ke Madinah, Nabi berkata, ya, ada 4 amalan yang akan menyebabkan seseorang masuk surga tanpa hisab, di antaranya wa at'imut ta'am, memberikan makan. Bahkan Nabi tegaskan, maudi'a ta'amun illa wada'allahu fi barakah, tidak ada makanan yang masuk, ya, ke perut seseorang kecuali Allah taruh barokah di dalamnya. Apa maksudnya? Ketika makanan itu mendarah daging, kemudian dia semangat baca Quran, semangat bersolawat, berzikir, sholat dan sebagainya, pahala terus mengalir kepada yang memberikan makanan. Nah, maka ini penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada program, ayo ini kita mau adakan buka puasa, butuh dana sekian, ayo kita dukung jamaah, ya. Dukung entah sedikit, ya, walaupun sedikit tidak masalah jemaah, karena kita Masya Allah. Nah, bahkan saya selalu menyampaikan ke santri-santri kami, ya, ini qadarullah jemaah. Sebenarnya tadi saya pengen bawa santri, ya, ke sini. Qadarullah drivernya ini sedang di Semarang, ya. Kami 4 hari ini sejak hari Jumat sampai hari Senin mendatangkan ulama Quran, ya, Syekh Dr. Arif Fardani, 4 hari beliau roadshow, baru selesai tadi kegiatannya asar, ya, sampai asar, ya. 4 hari ini beliau ngisi kajian-kajian seputar Al-Quran, ya. Kemarin tablik akbar di Masjid Siti Aisyah Manahan, alhamdulillah ada kurang lebih 600-an orang yang hadir, ya, di sana. Nah, jadi baru ini tadi jam 5 baru meninggalkan Semarang balik ke sini. Waduh, ini nggak dapat, ya.
Ya udah, saya bilang nggak usah aja, biar saya saja ya yang berangkat. Nah, jamaah dimulakan Allah ya. Berinfak ya. Jadi infak ini amalan yang harus dimaksimalkan ya di bulan Ramadan. Sebagaimana yang pernah saya rasakan ya ketika di Mesir, masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, bahkan begini, ketika kita misalkan lagi buka puasa ya, ini selalu kami sampaikan, kita tidak ada makanan yang bisa kita sedekahkan. Gini, ketika kita lagi buka puasa di masjid ya, pasti kita punya jatah masing-masing. Nah, ini jatah kita, ini jatahnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat pahala sedekah makanan antar kita dengan dia? Panjenengan sama-sama saling bersedekah. Ini makananku, aku sedekahkan ke kamu. Nah, untuk buka puasa dia juga sedekah. Tapi pastikan jangan sampai dia nggak mau jamaah. Panjenengan sudah sedekahkan, ternyata ya sudah deh, kamu aja yang sedekah ya, berarti aku dapat 2. Nah, bukan gitu ya. Supaya dapat apa jamaah? Dapat pahala yang luar biasa, pahala memberikan makanan buka puasa. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan makan buka puasa. Alhamdulillah jamaah dimulakan Allah. Kami juga di bulan Ramadan, insya Allah ada 50 penghafal Quran yang akan kami didik ya di bulan Ramadan ini, putra dan putri. Kami membuka program karantina Quran ya. Jadi putra dan putri akan kami didik. Nah, ini juga memang lagi butuh untuk menyiapkan buka puasa dan sahurnya mereka ya, 50-an orang ini, dan ini ya tentu cukup besar ya anggaran yang dibutuhkan. Nah, memberikan makan buka puasa ya, 50 orang, kemudian sahurnya juga, ini masya Allah ya, sangat besar sekali. Nah, barangkali jamaah juga ingin ikut terlibat ya, memuliakan para penghafal Quran yang selama Ramadan mereka akan disibukkan menghafal Quran, memurojaah hafalan Qurannya ya. Nah, barangkali panjenengan ingin ikut memberikan makan buka puasa ataupun sahur, entah dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk rupiah ya, monggo jamaah ya, kami sangat terbuka sekali karena memang mereka yang datang ini dari berbagai daerah ya yang kami didik, kurang lebih 50-an orang di bulan Ramadan ini datang dari berbagai daerah di Indonesia yang selama Ramadan mereka akan fokus menghafalkan Al-Quran, murojaah hafalan Quran. Dan insya Allah kami bersama guru kami ya yang barusan kami datangkan itu, Dr. Arif Fardani, beliau adalah doktor di bidang Al-Quran Al-Karim. Insya Allah beliau juga bersama kami yang akan menggembleng ya, mendidik mereka di bulan Ramadan ini. Nah, ini sebagai informasi ya kepada jamaah, barangkali ada yang ingin terlibat ya, untuk bersama-sama memuliakan para penghafal Quran dengan cara apapun ya. Kalau misalkan kita tidak bisa menjadi penghafal Quran, maka cari cara ya supaya tetap kita mendapatkan keutamaan penghafal Quran ya. Ini diantaranya memuliakan mereka, membahagiakan mereka ya, para penghafal Quran ya. Apalagi ketika diingatkan, ya Allah, saya ingin anakku menjadi penghafal Quran tapi saya tidak tahu caranya. Ini mungkin salah satu cara ya. Ya Allah, saya kasih makan buka puasa, hadirkan di dalam keturunanku, kalau bukan pun anakku ya mungkin cucu-cucuku, di antaranya kelak menjadi ahlul Quran. Demikian jamaah yang dimulakan Allah, ini hal yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 3 amalan ya yang minimal di bulan Ramadan harus kita maksimalkan. Yang pertama baca Quran, yang kedua mendirikan salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, kemudian berinfak ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa khudawan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.